Nih, tuh. Apa nih? Sengkleh. Bilang sengkleh. Nih. Apa ini? Pak, hadisnya Abu Daud Tirmidzi. Nanti Bapak bisa cari ya. Bener nggak ucapan Ustaz Hashim tuh? Rasul mengatakan man lahum ra'atani famala ila ihdahuma yati yaumal qiyamah syaqqahu ila yasar. Barang siapa laki-laki suami yang punya istri dua tapi nggak berlaku adil, nih begini caranya. Fauzi dua istrinya, dua istrinya. Ya udah ya, tapi nggak berlaku apa tadi? Adil. Ada nggak ustadz atau kiai istrinya dua? Nggak, jangan bilang banyak dong. Ada apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kita hormati orang tua kita, ketua DKM masjid kita, guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Syakirin Zain. Semoga Allah berkahi hidup beliau, semoga Allah panjangkan dan sehatkan, dan segenap jamaah sholat maghrib Masjid Baitur Rahman. Dan semoga apa yang sudah jadi niatan kita, apa yang sudah kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan umur kitab suratul Fatihah. Semoga para almarhumin orang tua kita yang sudah wafat Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga apa yang kita dapatkan insya Allah dari ilmu ini tentunya berharap semoga membawa manfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya hadir di pengajian malam Selasa ini alhamdulillah sudah 3 kali. Pertama, 3 kali sama ini. Pertama, temanya tentang husnul khotimah dan sakaratul maut. Yang kedua, lanjutan dari yang pertama, yaitu setelah roh atau roh itu bahasa Indonesia, tapi roh atau roh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya nyawa. Setelah nyawa atau roh kita keluar dari badan kita, itu rohnya perginya kemana, itu sudah kita bahas di bagian yang kedua. Sekarang kita bahas insya Allah bagian yang ketiga, tentang yang disebut dengan sebutan alam kubur. Hurufnya itu 3 huruf qaf digabung dengan ba, digabung dengan ro, jadinya qabrun. Jadi bukan huruf kaf, hurufnya qaf, qabrun. Kalau qabrun berarti kuburnya cuma 1. Kalau kuburnya banyak itu bentuknya jamak, jadi bukan qabrun, bilangnya kubur. Makanya kita tuh sering bicara tentang kubur. Sebenarnya itu bentuk jamak dari kata qabrun. Cuma kalau di Indonesia tulisannya bukan qaf, bukan q, tulisannya k, kubur. Nah, selama ini kita mengatakan kubur, ternyata itu sumbernya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Cuma kalau di Betawi Cepete bilangnya bukan kubur, tapi kober. Jadi kalau di Menteng sama apa nggak itu? Sama ya, Betawi Cepete sama sini ya. Jadi makanya kalau pagi-pagi
Biasanya habis sholat subuh itu mereka satu persatu keluar, langsung ada yang menuju ke arah kober, nyebutnya kober, tapi sebenarnya sebutannya adalah apa tadi? Kubur. Nah, di hadapan saya ini ada buku hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 imam, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Hakim. Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabatnya Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan. Hadis ini adalah sahih, berarti sanadnya, silsilahnya sambung kepada Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya kubur biasanya kita ditambahkan akhiran an, jadinya apa? Kuburan. Sesungguhnya kuburan, kata Nabi, adalah akhirat pertama. Akhirat pertama sebelum masuk ke akhirat berikutnya. Akhirat berikutnya setelah terjadinya kiamat. Saya ulangi ya, kuburan adalah akhirat yang pertama sebelum masuk ke akhirat yang berikutnya. Akhirat yang berikutnya itu ketika telah terjadi hari apa? Kiamat. Maka orang tua kita, kerabat kita, keluarga kita sekarang beradanya di akhirat yang pertama, yaitu apa? Kubur. Tapi disebut juga bukan kubur, hurufnya ba, ro, zain, kho, barzakh. Ada di surat kelima 55 Ar-Rahman bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu apa? Saya kan buka kamus tuh, buka kamus Arab Indonesia, memastikan ternyata di kamus itu tertulis barzakh artinya adalah pemisah, seperti tembok atau dinding yang memisahkan antara luar dengan apa? Dalam. Jadi kalau ada yang tanya apa arti kata dari barzakh, artinya apa tadi? Pemisah. Kembali lagi ya, kuburan adalah tempat akhirat yang apa? Pertama, sebelum masuk ke akhirat yang berikutnya. Orang tua saya sudah meninggal tahun 2003, ibu saya meninggal tahun 2007. Tapi kalau saya mah bilangnya bukan bapak ibu, tapi bapaknya. Berarti orang apa tuh? Ya, bapak saya meninggal 2003, ibu saya meninggal 2007. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, di manakah saat ini orang tua kita atau keluarga atau kerabat yang sudah meninggal? Jawabannya di akhirat yang pertama. Berarti mereka menunggu sampai terjadinya hari apa? Kiamat. Lah kalau umpama meninggalnya tahun 2003, lalu kemudian meninggalnya tahun 2025 umpama, lalu kemudian kiamatnya terjadi tahun 3025, berarti kan kalau begitu dia di kuburan selama berapa tahun? 1000. Karena meninggalnya tahun berapa tadi? 2025, kiamatnya terjadi tahun 3025, berarti di kuburan selama 1000. Itu kalau seandainya meninggalnya 2025, kiamatnya 3025. Bagaimana kalau kiamatnya ribuan tahun lagi? Berarti orang tua kita sekarang sedang ada di alam barzakh dan mereka semuanya menunggu sampai terjadinya hari apa? Kiamat. Di hadapan saya Quran, suratnya itu 40. Surat di Quran nomor 40 ada 2 nama. Yang pertama Ghafir, pengampun. Yang kedua Al-Mu'min, orang beriman. Jadi surat 40 ini ada 2 nama, Ghafir dengan Al-Mu'min. Ayatnya 46, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-naru, naru itu artinya adalah api. Tapi kalau kita bilangnya karena neraka selalu diazab dengan api, maka kita bilangnya nar itu bukan api tapi apa? Neraka. Yu'raduna 'alaiha, diperlihatkan kepadanya, guduwa tiap pagi, wa asyiya tiap petang. Ayat ini kan kita bingung kalau nggak pakai buku tafsir.
Maka di buku tafsir dijelaskan ternyata ayat ini bukan untuk setelah kiamat. Ayat ini sebelum kiamat dengan dua dalil. Tolong fokus ya. Neraka diperlihatkan kepada mereka tiap pagi dan petang. Ulangi pelan-pelan ya. Neraka diperlihatkan kepada mereka tiap kapan? Nah, ayat ini bukannya setelah kiamat, tapi masih belum terjadi kiamat. Kenapa bilang begitu? Dua. Yang pertama diperlihatkan, yang kedua pagi dan petang. Penghuni neraka bukan diperlihatkan neraka, tapi diazab. Bisa dipahami nggak? Sedangkan di Quran kalimatnya yu'raduna, ini loh neraka. Masa penghuni neraka dikasih lihat neraka? Sebenarnya bukan dikasih lihat, tapi diazab, dirasakan. Dan kemudian di ayat ini dikatakan huduwa wa asyiya, tiap pagi dan petang. Berarti kalau begitu pagi dan petang karena adanya matahari. Sekarang saya tanya, di hari kiamat nanti matahari atau apapun yang dijadikan sesembahan manusia hancur apa enggak? Hancur. Makanya nggak ada lagi pagi, nggak ada lagi siang, nggak ada lagi sore, nggak ada lagi malam. Ternyata ayat ini buat mereka yang sekarang berada di alam kubur atau barzah. Jadi kalau seandainya dia adalah penghuni neraka, maka yang dikasih lihat adalah neraka. Yang kapan tadi? Pagi dan petang. Nabi Muhammad mengatakan wa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau yang meninggal sekarang berada di alam barzah adalah penghuni surga, maka yang dilihatkan bukan neraka. Apa tuh? Surga. Tiap kapan? Maka dari situ kita pahami ternyata orang tua kita, kerabat keluarga, atau kita yang bakalan di kuburan cuma dua pilihannya Bapak Ibu. Yang pertama dikasih lihat neraka atau dikasih lihat surga. Tiap kapan? Pagi dan petang. Kalau ada yang tanya apakah orang tua kita, babanya kita yang sudah meninggal yang sekarang di alam barzah, apakah mereka tahu nanti hidupnya bakalan surga atau neraka? Jangan ragu, tahu nggak? Ya tahu, karena diperlihatkan. Bisa dipahami ya semuanya ya. Dah, sekarang masalahnya sebelum bahas yang ini dulu ya. Masalahnya sekarang adalah apakah orang tua kita yang sudah meninggal, apakah mereka tahu kelakuan anak-anaknya? Sekarang kita bahas nih ya. Mereka itu sebenarnya tahu apa enggak kelakuan anak-anaknya. Yang di hadapan saya buku itu hadisnya ada. Hadisnya itu riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 12.222. Enak ya kalau kita bicara tapi ada sumbernya. Yang pertama dari apa tadi? Quran. Sekarang dari apa nih? Hadis. Siapa yang meriwayatkan? Anas bin Malik. Ulangi saya ya, Anas bin Malik. Apa tadi? Kalau saya balik, Malik bin Anas. Apa? Beda nggak? Siapa namanya ini pakai peci putih? Saya lupa namanya. Asri. Sehat Bang Asri. Semoga beliau berangkat umroh ya Allah. Kalau yang ini kan Anas bin Malik. Kalau saya balik, kalau Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, nomor hadisnya 12.222 di buku hadis Musnad karangan Imam Ahmad. Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi. Beliau ini mengabdikan dirinya untuk Nabi di rumahnya selama 10 tahun. Jadi ada orang di rumah kita nih selama berapa tahun tadi? Kan dia tahu banget gimana kelakuan kita, gimana ucapan kita, benar apa enggak ini? Begitu pula siapa tadi namanya? Anas bin Malik, 10 tahun loh di rumah Nabi. Makanya hadis ini yang meriwayatkan Anas bin Malik. Kalau saya balik, Imam Syafi'i punya guru. Nama gurunya Imam Syafi'i adalah Malik bin Anas, pengarang buku hadis Al-Muwatta. Kita nyebutnya Imam Maliki. Bisa dipahami nggak? Nah ini yang di hadapan kita yang kita bahas, Anas bin Malik apa Malik bin Anas? Pak Asri bingung nggak?
Bisa dipahami ya? Yang kita bahas apa nih? Anas bin Malik ya. Anas bin Malik mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikuti saya yuk sama-sama. Qala Rasulullah, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Sini, minal amwat. Amwat itu bentuk jamak dari kata maut, yang mati. Amal perbuatan kita dengan izin Allah, amal perbuatan kita dengan izin Allah, kata Nabi, diperlihatkan kepada kerabat keluarga yang sudah wafat. Bisa dipahami? Saya ulangi ya, amal perbuatan siapa tadi? Kita. Amal perbuatan kita dengan izin Allah dikasih lihat kepada orang tua yang sudah apa? Meninggal. Bisa dipahami nggak? Jelas ya? Jadi kalau ada yang tanya, apakah kerabat keluarga orang tua babaknya kita tahu kelakuan kita? Tahu dengan izin Allah. Nah setelah itu apa? In kana khairan, khair apa khair? Baik. Kalau seandainya kita sedang berbuat baik, istabsyaru bihi, maka mereka yang di kuburan bahagia, bangga, seneng dengan kelakuan kita. Bisa dipahami gak nih? Maka kalau malam ini dengan izin Allah, malam ini nih sekarang kita diperlihatkan sama bapaknya orang tua ayah ibu kita, maka insya Allah ayah ibu kita pada malam ini bahagia dengan kita. Amin kan? Karena kita sedang berbuat apa ini? Baik. Makanya jangan pernah bilang begini ya, ya Allah orang tua meninggal saya belum bisa ngabdi, belum bisa nyenengin. Jauhin ucapan itu. Kita mah baik-baik aja, lurus-lurus aja, sholatnya berjamaah, Senin Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa, baca Quran, kita sedekah, rajin ke masjid, rajin pengajian, tanpa kita sadari itu sudah membuat hati bahagia orang tua. Semoga bahagia orang tua kita semuanya ya. Nah, ini udah ada yang meninggalkan orang tuanya kan? Nggak, jangan ngegas, biasa aja ngomongnya. Ya, ini udah ada yang meninggal semua kan orang tuanya kan? Pak Asri orang tua masih ada apa gimana? Bapak kapan meninggalnya? Nya kapan meninggalnya? Oh, berarti kalau begitu bapaknya insya Allah dengan izin Allah bahagia melihat anaknya Asri sedang ibadah. Nah, terusin lagi ya. Nah, apa yang terjadi? Wa in kana ghairu zalika, tapi kalau umpama dia sedang tidak berbuat baik, hati-hati nih, main karambol pakai duit, hati-hati ya, main kartu pakai duit, mancing bagaimana mancing Ustaz? Ya ini mah udah jadi rahasia umum ya. Sini semuanya tolong fokus dulu, fokus ya. Bapak empangkan tuh 40 orang, bener nggak? Jelas nggak nih? Nah, Bapak masuk tuh per orang 1 juta, jadi berapa? 40 juta. 40 juta. Di tengah empang, pojokan ada motor. Yang dapat ikan gede, dapat motor itu. Tuh motor dibelinya dari nah, yang kedua gini, Bapak Gubernur menghadiahkan motor. Yang dapat ikan gede, dia berhak dapat motor, memperebuti piala gubernur. Tapi peserta mancing tetap dikenakan biaya 30.000 buat bayar kebersihan dan security. Bisa bedain nggak nih? Bisa bedain nggak? Kalau yang satu hadiahnya dari peserta, kalau yang kedua hadiahnya rebutkan. Kalau saya tolong usahakan kalau mau yang kedua. Nyambung nggak semuanya nih? Bisa dipahami ya? Hati-hati di Jagakarsa ada orang lagi mancing, merokok, rokoknya jatuh, mati. Apanya yang mati? Gitu jadinya ya. Terusin nggak nih? Terusin ya. Nih kayaknya Bapak malam ini pada senang sekali. Apa yang membuat Bapak senang malam ini? Ketemu Ustadz, astagfirullahaladzim. Emang ada laki-laki suka sama laki-laki?
Wa in kana ghairu zalika, terusin lagi hadisnya. Kalau umpama orang tua kita, bapak ibu kita dikasih lihat kelakuan kita yang enggak baik, apa yang terjadi? Qalu, ternyata orang tua kita doain kita, Pak. Apa doa orang tua yang di kuburan buat anaknya yang masih hidup? Ini sahih loh. Nanti bisa buktikan ucapan ini. Kalau ada yang tanya apakah orang tua tahu kelakuan kita, yuk sama-sama doa babaknya kita di kuburan kalau nggak baik, nauzubillah, bareng-bareng. Allahumma, apa Allahumma? Allahumma apa artinya? Ya Allah, bareng-bareng. La tumithum, artinya jangan matikan, jangan wafatkan anak kami sekarang. Berarti kalau kita sedang nggak ibadah, orang tua pengen biar kita nggak mati saat itu. Bisa dipahami nggak? Kalau kita sedang tidak apa tadi itu, sedang tidak baik, orang tua minta sama Allah jangan matikan kita saat itu. Sampai sebegitu aja ya. Sama-sama yuk, bareng-bareng. Hatta tahdiyahum, sama-sama. Kama hadaitana, berikanlah dia hidayah sebagaimana engkau berikan kami hidayah. Jadi orang tua masih perhatian sama kita dengan mendoakan, padahal mereka ada di mana nih? Sekarang saya tanya, mereka di kuburan doain kita, jangan ragu ya, pakai logika dulu. Kira-kira doanya makbul apa enggak? Ya Allah, yang benar semoga berkat umroh ya Allah. Ya Allah, semoga umrohnya ada yang bayarin. Ya Allah, saya tanya dong, tolong jawab, doa mereka di kuburan. Doa mereka di mana tadi? Di kuburan. Mereka kan doain kita di kuburan. Pasti mereka di kuburan. Doanya sampai apa enggak? Pakai dong lagi, saya dengar di sini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dah sini dulu ya. Orang tua kita, babanya kita doain kita. Kalau kita enggak ibadah, saya tanya doanya sampai apa enggak? Di Quran suratnya ke-10. Surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, kesembilan At-Taubah, ke-10 Yunus. Ayat berapa Ustaz? Ayatnya 90. Ini ucapan Fir'aun ketika ditenggelamkan. Fir'aun, ya, amantu, aku beriman. Aku beriman. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, yaitu siapa? Allah. Berarti di akhir hayatnya Fir'aun mengatakan la ilaha illallah, dan Fir'aun mengatakan wa ana. Ana itu apa? Luar biasa bahasa Arab Bapak. Masya Allah. Tahu arti kata ana? Masya Allah. Kalau kamu ente, wah ya, saya tandain pakai sarung ya. Wa ana itu apa tadi? Saya minal muslimin, termasuk orang yang muslim. Jadi kalau ada yang tanya apakah Fir'aun di akhir hayatnya pernah taubat, jawab pernah. Mana dalilnya? Surat ke-10 ayatnya 90. Fir'aun pernah taubat, tapi Allah jawab di ayat ke-91-nya apa ucapannya? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa taubatnya baru sekarang? Fir'aun itu taubat rohnya di mana nih? Apa namanya nih? Lok-lokan. Lok-lokan bahasa tenggorokan ya. Fir'aun di mana taubatnya Pak? Nih di sini. Berarti kalau begitu roh manusia keluar dari jempol naik ke betis, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang. Ada yang keluar dari, makanya orang meninggal dunia ada yang mulutnya kenapa? Karena rohnya keluar bukan dari ubun-ubun, bukan dari ujung jari tangan, dan itu kita bahas di bagian kedua. Jadi Fir'aun itu keluarnya dari mana? Nih, dari mulut. Ketika itu Fir'aun taubat, rohnya di tenggorokan. Nabi Muhammad bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Yugharghir apa? Allah nggak nerima taubat kalau udah di sini. Sekarang bareng-bareng ya, Fir'aun diterima nggak taubatnya? Di mana rohnya?
Sekarang bapaknya kita doain kita udah di kuburan, diterima nggak? Ya Allah, mudahkan ya Allah jamaah sholat. Fir'aun tobat rohnya di sini Pak, diterima nggak? Sekarang saya tanya, itu Fir'aun masih di mana? Di dunia. Masih hidup apa enggak? Masih hidup. Dan sekarang orang tua kita udah meninggal di kuburan, doain kita. Saya tanya, diterima nggak? Enggak diterima. Ya Allah, susah sekali nyampe ini, saya sabar ya Allah. Saya tanya, diterima apa enggak? Enggak diterima. Itulah kenapa kok orang tua kita masih ngedoain kita. Makanya sering kita dengar, kasih sayang orang tua sepanjang masa, tapi kasih sayang anak sepanjang galah. Mereka tahu doanya enggak diterima, tapi mereka masih doain kita. Makanya kalau begitu jangan putus doa untuk orang tua kita. Karena kita bisa begini, itu juga karena peran. Jangan marah ya, jangan marah nih. Kadang rumah kita yang kita tungguin aja juga nggak mampu kita beli sendiri. Maaf, marah nggak nih? Marah nggak nih? Nggak marah kan? Oh, pulang dicegat saya ya. Jadi kadang rumah kita yang kita tungguin aja itu peninggalan siapa itu? Coba kalau kita beli miliaran, dari situ syukuri apa yang ada. Jangan lupa doain babaknya kita, karena mereka masih perhatian sama kita. Lagi ya, kasih sayang orang tua sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada yang tanya, apakah babaknya kita, orang tua kita tahu kelakuan anak-anaknya? Jawabannya tahu. Dan kalau kita sedang berbuat baik, orang tua senang. Tapi kalau kita nggak berbuat baik, orang tua tapi itu sebenarnya doanya nggak sampai. Do you understand? Yes. Oke, bos. Terusin lagi ya. Terusin lagi ya. Nah, sekarang saya kebet nih, kebet lagi. Apa namanya tuh? Singkap. Apa nih ini? Enggak nih, apa nih? Kebet. Hadisnya riwayat Abu Daud. Kalau tadi kan Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Kalau ini apa tadi? Abu Daud. Dah. Apa yang terjadi Ustadz? Fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Sini dulu ya, bareng-bareng. Kita bawa jenazah dalam keranda. Bahasa kitanya bukan keranda, namanya apa? Kurung batang. Masuklah, kita masukkan jenazah ke liang. Nah, coba lihat sini dulu, tolong lihat ke depan sini ya. Dinding kuburan, jelas ini? Berarti ini apanya kuburan? Dasar. Sini dulu ya, dinding kuburan. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini meja, kan pakai ilustrasi. Nggak boleh begitu mau usah kualat nanti ya. Ini kan apa nih? Apa ini? Apa ini? Dinding. Ini apa nih? Dasar kuburan. Sini semuanya. Dinding yang satu lagi dicoak lobang, itulah yang disebut lahad. Pakai huruf dal, lahad. Sini semuanya yang kedua sini dinding. Ini dinding lagi nggak dicoak. Di mana dilobanginnya? Di dasarnya. Jelasnya nih. Jadi nggak di lubang sini. Di mana namanya? Di dasar. Jadi udah dasar, di lubang lagi seukuran badan manusia. Namanya hurufnya shin sama qaf. Syakkun. Syakkun. Ulangin. Apa tadi? Kalau sini semuanya yuk, pandangannya fokus. Kalau ini namanya dinding. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini namanya lahad, pakai dal. Apa tadi? Kalau yang ini tengah namanya syakun. Kalau sini dulu. Kalau yang dikuburkan bukan di lahat tapi dasar kuburan, dilobangin lagi, dipendam jasad manusia, itu kebiasaan orang Mekah.
Kebiasaan orang Madinah nggak pakai syakun, pakai lahad. Bisa dipahami nggak? Nabi Muhammad itu dikuburkan nggak dengan syakun, tapi dengan apa ini? Makanya umatnya Rasulullah afdolnya kalau meninggal dunia jangan dikuburkan dengan syakun, baiknya kecuali tanahnya gembur. Gembur kan? Baru dapat longsor pakai syakun. Makanya di kita jarang kita temuin pakai syakun yang di tengah, pakai apa nih? Lahat. Maka kemudian dimasukkan apa nih? Jenazah. Bener nggak ini? Orang kita diapain? Jangan ragu diapain, Pak. Nih kalau megang kuping diapain nih? Azan, bener nggak? Dari mana dalilnya? Orang Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijma nggak ada, kias. Ketika bayi baru lahir diazanin, ketika bayi dipendam juga Maka kalau ada yang tanya dari mana dalilnya kias, orang kita NU mengadakan tahlilan berapa malam? 7 malam kan? Bener nggak? Orang NU Nahdlatul Ulama tasyakuran kandungan berapa bulan? 7 bulan, bener nggak? Coba gini, jumlah langit 7. Ternyata di Quran suratnya 65 ayat 12, langit bukan hanya 7, bumi pun jumlahnya ada 7 lapis. Ulangi ya, bumi jumlahnya ada, dan setiap lapisan membutuhkan waktu 500 tahun. Makanya kalau ngambil tanah ponakan lagi, ngambil tanah ya ponakan, tetangga, semangat. Sejengkal duangan, babanya abang kita, babanya adik kita, ponakan nggak berani sama mamangnya. Nggak apa ngomong gini kan? Apa yang terjadi? Sini saya, semana nih? Sejengkal, kelihatannya cuma sejengkal, dalamnya 7 lapis. Dan orang yang suka ngambil tanah keluar dari kuburan, tanahnya dililitin di leher. Apa Pak? Uban. Apa Pak? Perban. Beban apa beban? Sabar ya Allah, sabar ya Allah. Pak, siapa ya Pak? Semoga Pak Pios tambah rezeki mudah urusan ya Allah. Nyambung nggak semuanya nih? Dah, kita taruh tuh jenazah di mana tadi? Kemudian kita apain? Kita azanin. Benar apa enggak nih? Nah, dia itu akan ditanya setelah ninggalin berapa? Lagi-lagi 7. Tawaf 7, sa'i 7. Jumlah pintu neraka di Quran surat Al-Hijr ayat 44 juga Jahannam, lazo, sakor, hutoma, jahim, sair, hawiyah 7. Makanya orang kita tahlilan 7 bulan 7. Jembatan Sirat seperti sehelai rambut, ada pendapat sehelai rambut dibelah 7. Nomor punggung Ronaldo. Dan ngaji lagi. Astagfirullahaladzim. Bareng-bareng astagfirullahaladzim. Apa? Pasangin. Terusin ya. Nah, ketika kita ninggalin dia 7 langkah dan gesekan sendal kita, dia bisa ngedengar. Datanglah 2 malaikat, kita mengenyalnya, disebut munkar. Ngapain tuh malaikat? Nanya pertanyaan ini yang disebut fitnah kubur. Sama-sama ya. Pertanyaan ini yang disebut apa tadi? Nah, ini hadisnya sahih. Angkat suaranya yuk. Sahih Muslim, angkat suaranya. Ulangi saya. Qala Rasulullah. Sama-sama. Ma min muslimin yamutu lailatal jumu'ah au yaumal jumu'ah. Seorang muslim meninggal dunia malam atau hari, ulangi saya nih pelan-pelan, illa waqahullahu, maka Allah akan lindungi dia min fitnatil qabri, dari fitnah
kubur. Maka kalau ada yang tanya apa keistimewaan orang meninggal malam atau hari, dihindari dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Bebas dari pertanyaan munkar nakir. Ada pendapat fitnah kubur bebas dari azab kubur, maka dia nggak melalui proses pertanyaan. Dan diantaranya selain malam Jumat, siapa dia Ustaz? Yang meninggalnya syahid. Jadi kalau ada yang tanya siapa manusia yang bebas dari pertanyaan munkar nakir, ada dua, yang meninggalnya malam atau hari Jumat, yang kedua meninggal dunianya matinya mati. Nah, mau nggak meninggalnya malam Jumat? Ini malam apa sekarang nih? Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Ini kayaknya jamaah pada seneng-seneng banget nih ya. Bang Ari, malam ini kayak pada seneng sekali mereka ini. Ini menteng semua kan? Menteng atas ini ya? Ustadz, ya emang bener kalau malam Jumat hubungan suami istri sunnah Rasul. Pak, Quran, Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Tirmizi, Abu Daud, Muwatta, apalagi tuh hadis Imam Syafi'i, nggak ada sunnah Rasul malam Jumat hubungan suami istri. Sunnah Rasul kalau berhubungan ya baca doa. Nggak ada malam Jumat. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Nggak ada sunnah Rasul malam. Doa itu cuma bisa-bisaan aja itu, Bang. Nggak ada sunnah Rasul malam Jumat hubungan suami istri. Bisa dipahami ya semuanya ya. Kalau belum nikah, ada lagi nggak amalan yang mengawali pertama kali hubungan? Ya ada. Apa Ustaz? Ya wudu, sholat sunnah 2 rakaat namanya mutlak, baca Quran dah 10 ayat ke, biar barokah buat pengantin baru pertama kali. Ya Al-Baqarah dibaca 2 kali, Ali Imran dibaca 3 kali, tutup dah surat Yasin 17 kali. Gitu ya. Maka meninggalnya malam apa tadi? Atau tapi orang yang meninggal malam Jumat dan hari Jumat pun nggak jaminan. Nggak jaminan ini orang baik nih malam Jumat. Nabi Muhammad Pak Bu lahirnya Senin, meninggalnya Senin, dikuburinnya Selasa. Kapan-kapan saya bahas insya Allah kenapa dikuburin Selasa. Sama-sama ya. Nabi Muhammad lahirnya bukan Senin tuh Matraman, Senin. Senin. Nabi Muhammad lahirnya Senin, meninggalnya dimakamkannya Selasa. Makanya orang meninggal baik pasti hari Jumat malam, enggak juga. Itu yang hanya spesial orang-orang yang ahli ibadah. Jelas ya? Apa pertanyaannya Ustadz? 4. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Ustadz, saya kok dengar enggak 4, 8. Ya mungkin di hadis yang beda ditambahkan waman ikhwanuka, siapa saudaramu, wama kiblatuka, apa kiblatmu. Tapi kalau di hadis Abu Daud hanya kan yang kita bahas ini bisa dipahami ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu. Bang Asri turun dari masjid, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad, kitabku Quran, sampai hafal, nggak jaminan. Jadi yang bisa menjawab bukannya Masya Allah, luar biasa. Barakallah Pak Pios mobil. Ya udah ini emang ada bunyi pemanasan sebelum Isya? Astagfirullahaladzim, cuman di sini ada pemanasan. Terusin ya, terusin sampai mana tadi tuh? Semoga ya kita bisa menjawab 4 pertanyaan tadi ya. Ya, singkat cerita nih, singkat cerita tolong fokus dulu. Ketika sudah bisa menjawab pertanyaan
munkar nakir. Apa yang terjadi? Baca lagi yuk sama-sama hadisnya, rawahu Abu Daud. Angkat suaranya bareng-bareng. Qala Rasulullah wa yufsahu lahu, bareng-bareng, fi qabrihi madda basarihi. Sini semuanya fokus. Kan panjangnya 2, lebarnya 1. Kalau dia bisa menjawab 4 pertanyaan tadi, maka alam kuburnya sama Allah dilapangkan sejauh matanya memandang. Bisa dipahami ya? Mata kita nih pandangannya paling akhir sampai mana? Pulang dari masjid melihat sampai mana nih akhir pandangannya. Itulah kuburan yang dilapangkan bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Lebarnya, panjangnya 2, lebarnya sempit. Kalau bapak ibu, kalau bapak ke kuburan bawa anak, bawa cucu, kata anak atau cucu ngomong begini, kasihan ya kuburan kakek sempit. Itu pemahaman dunia. Nah, kalau pemahamannya Allah akhirat beda, dilapangkan sejauh. Jadi kalau pandangan kita nih kuburan dia sempit, kalau pandangan akhirat beda. Jangan memahami akhirat dengan akal dunia. Jelas nggak semuanya nih? Coba pilih mana, jujur, istri atau bidadari? Karena pandangan bapak pandangan dunia. Maaf ya, istri pendek, hitam, pesek, udah gitu cerewet, nggak mau saya ketemu bidadari, nggak mau saya ketemu sama dia lagi. Iya, padahal mah itu semuanya berubah kalau di sorga. Nih, kapan-kapan agendakan saya, judulnya adalah cantiknya bidadari sorga. Wes, masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Nanti kapan-kapan insya Allah saya bahas istri sama bidadari beda. Nabi mengatakan dalam hadis Ummi Salmah, nisa dunia, nisa perempuan dunia yaitu istri kita, khairun, lebih baik minal huril ain ketimbang bidadari sorga. Jadi istri bapak yang masuk sorga itu adalah ratunya bidadari sorga. Masya Allah, luar biasa. Tapi karena kita pemahamannya, maka milihnya bidadari, padahal mah istri lebih cantik. Jangan marah ya. Ada nggak yang hadir malam ini suami tapi takut sama istri? Bapak takut sama istri? Astagfirullahaladzim, dia manggut lagi begini. Pak siapa namanya Pak? Hah? Fauzi. Astagfirullahaladzim. Stop. Udah azan. Itu suara azan kan? Cukup ya? Bang Fauzi semoga sehat selalu, tambah rezekinya ya. Ya Allah, semoga beliau berangkat umroh tambah rezekinya ya Allah. Mau umroh Fauzi, Bang Fauzi? Kota terakhir. Astagfirullah. Jangan marah ya, bercanda doang ya. Nah, teruskan lagi. Pak, saya nggak enak kalau udah suara azan. Entah kapan teruskan lagi ya. Dan Bang Ari, kapan-kapan agendakan saya lagi. Insya Allah di sini. Ya. Ya. Berarti kalau begitu nanti temanya alam akhirat bagian keempat. Yaitu di kuburan belum selesai tadi. Ya, belum selesai. Maka apa yang terjadi? Maka kemudian keluar dari kuburan. Sini deh. Nih, tuh. Apa nih? Sengkleh. Bilang sengkleh. Nih. Apa ini? Pak, hadisnya Abu Daud Tirmidzi. Nanti Bapak bisa cari ya. Bener nggak ucapan Ustaz Hashim tuh? Rasul mengatakan man lahum ra'atani famala ila ihdahuma yati yaumal qiyamah syaqqahu ila yasar. Barang siapa laki-laki suami yang punya istri 2 tapi nggak berlaku adil, nih begini caranya. Fauzi 2 istrinya, Fauzi 2 istrinya.
Ya udah ya. Tapi nggak berlaku apa tadi? Adil. Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Nggak, jangan bilang banyak dong. Ada apa enggak? Entah kapan teruskan lagi ya. Kita meskipun pengajian, saya maaf ya, saya dimanapun pengajian selalu mengutamakan azan kita sholat isya berjamaah. Ya, saya mohon maaf nggak bisa ramah tamah karena setiap selesai maghrib ini saya ditunggu di jamaah pengajian lainnya. Makanya saya pakai motor biar lebih cepat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih maafin saya? Maafin saya.